Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Timor. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Timor sudah terakreditasi B atau baik sekali. Di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki visi, yaitu menjadi program studi yang unggul dengan pengembangan ilmu bahasa dan sastra Indonesia, serta berorientasi pada teknologi dan juga budaya lokal di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste pada tahun 2020. Di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki misi, yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan berorientasi pada teknologi dan budaya lokal di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi teknologi dan budaya lokal di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Yang ketiga, menyelenggarakan tata pamong dan manajemen organisasi yang profesional dan akuntabel dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemajuan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ayo jangan ragu-ragu, mari bergabung bersama kami di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelompok 3, nama saya Mariana Agustina Bere dengan NPM 31230059. Saya Lisbeth Romampria dengan NPM 31230043. Saya Florencia Eldis Duruk dengan NPM 31230052. Saya Regarus Penu dengan NPM 31230060. Di sini kami akan menjelaskan Materi tentang strategi dan pendekatan ampuh dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di dalam kelas. Simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi ampuh dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di dalam kelas. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Strategi ini melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Siswa diajak untuk menganalisis situasi, mencari solusi, dan mendiskusikan hasilnya. Misalnya, siswa dapat diminta untuk menganalisis tema dalam sebuah karya sastra dan bagaimana tema tersebut relevan dengan isu sosial saat ini. Yang kedua, penggunaan media yang kreatif. Menggunakan media kreatif seperti video, musik, dan seni visual dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Misalnya, siswa dapat membuat video pendek yang menggambarkan tema dari sebuah puisi atau cerita, atau menciptakan poster yang menggambarkan karakter dalam novel. Yang ketiga, diskusi kelas dan debat. Mengadakan diskusi kelas atau debat tentang tema-tema dalam sastra dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan berpikir kritis siswa. Siswa dapat dibagi menjadi kelompok untuk membahas pandangan berbeda tentang karya sastra tertentu sehingga mereka belajar untuk menghargai perspektif orang lain. Yang keempat, pembelajaran kooperatif. Strategi ini melibatkan siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Misalnya, siswa dapat melakukan analisis teks sastra dalam kelompok kecil di mana setiap anggota kelompok memiliki peran tertentu seperti pembaca, pencatat, atau presenter. Yang kelima, integrasi teknologi. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran bahasa dan sastra dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Misalnya, menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa, platform diskusi online, atau media sosial untuk berbagi pemikiran tentang karya sastra. Siswa juga dapat membuat blog atau vlog untuk mengekspresikan pendapat mereka. yang keenam, pembelajaran berbasis proyek.
Siswa dapat terlibat dalam proyek yang berkaitan dengan bahasa dan sastra, seperti membuat antologi puisi, menulis cerita pendek, atau melakukan penelitian tentang penulis terkenal. Proyek ini dapat meningkatkan kreativitas dan keterampilan menulis siswa. Yang ketujuh, penggunaan sastra kontemporer. Memperkenalkan karya sastra kontemporer yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Siswa dapat menganalisis tema, karakter, dan juga gaya penulisan dalam konteks yang mereka kenal. Yang kedelapan, kegiatan membaca nyaring. Membaca nyaring di depan kelas dapat membantu siswa memahami intonasi, pengucapan, dan ekspresi dalam bahasa Indonesia. Kegiatan ini juga dapat diikuti dengan diskusi tentang isi bacaan dan pendapat siswa. Yang kesembilan, refleksi dan umpan balik. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka dan memberikan umpan balik kepada teman sekelas dapat meningkatkan pemahaman mereka. Siswa dapat menulis jurnal reflektif tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkannya. Yang ke-10 adalah kunjungan lapangan. Mengadakan kunjungan ke tempat-tempat yang berhubungan dengan sastra, seperti museum sastra atau tempat tinggal penulis. Ini dapat memberikan pengalaman langsung yang memperkaya pemahaman siswa tentang konteks karya sastra. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di dalam kelas dapat menjadi lebih efektif, menarik, dan relevan bagi siswa. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan ampuh dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di dalam kelas. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi nyata. Siswa diajak untuk berinteraksi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi. Kegiatan seperti diskusi dan presentasi dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkan siswa. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan menggunakan contoh-contoh yang relevan, siswa dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan bahasa dan sastra dalam konteks yang mereka kenal. Misalnya, menganalisis puisi atau cerita yang berkaitan dengan budaya lokal. Yang ketiga, pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini berfokus pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Siswa didorong untuk mengeksplorasi, bertanya, dan menemukan makna dari teks sastra. Diskusi kelompok dan proyek kolaboratif dapat menjadi bagian dari pendekatan ini, di mana siswa saling berbagi ide dan perspektif. Yang keempat, pendekatan multikultural. Pendekatan ini mengakui dan menghargai keberagaman budaya dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Dengan memperkenalkan karya sastra dari berbagai daerah dan latar belakang budaya, siswa dapat memahami perspektif yang berbeda dan memperluas wawasan mereka tentang sastra Indonesia. Yang kelima, pendekatan berbasis proyek. Dalam pendekatan ini, siswa terlibat dalam proyek yang relevan dengan bahasa dan sastra. Proyek dapat berupa penulisan cerita, pembuatan antologi puisi, atau tentang penelitian tentang penulis terkenal. Pendekatan ini mendorong kreativitas dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam, pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini mengintegrasikan pembelajaran bahasa dan sastra dengan disiplin ilmu lain seperti sejarah, seni, atau ilmu sosial. Misalnya, siswa dapat mempelajari konteks sejarah di balik sebuah karya sastra sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teks tersebut. Yang ketujuh, pendekatan berbasis teknologi. Pendekatan ini menggunakan teknologi dalam pembelajaran bahasa dan sastra dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran bahasa, platform diskusi online, atau media sosial untuk berbagi pemikiran tentang karya sastra. Siswa dapat membuat presentasi multimedia untuk mengekspresikan ide mereka. Yang kedelapan, pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Pendekatan ini melibatkan siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan bahasa dan sastra. Siswa diajak untuk menganalisis situasi, mencari solusi, dan mendiskusikan hasilnya. Misalnya menganalisis tema dalam sebuah karya sastra
dan bagaimana tema tersebut relevan dengan isu sosial saat ini. Yang kesembilan, pendekatan pembelajaran aktif. Pendekatan ini mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan seperti diskusi, permainan peran, dan simulasi dapat membuat siswa lebih terlibat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang bahasa dan sastra. Yang terakhir, pendekatan reflektif. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Siswa dapat menulis jurnal reflektif tentang apa yang mereka pelajari, bagaimana mereka merasakannya, dan bagaimana mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di dalam kelas dapat menjadi lebih efektif, menarik, dan relevan bagi siswa. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.